Maaf, aku harus memecatmu. Apa? Kamu licik sekali. Sekarang kamu puas? Kamu dapat yang kamu inginkan. Kalau aku tidak salah tebak, seseorang akan jadi kambing hitammu. Semua tebakanmu benar. Kapan kamu jadi sekejam ini? Belajar darimu, terserah kamu mau berpikir apa. Hanya nama kosong? Pantas senang segitu? Aku tentu senang, asal bisa jadi istrimu. Bagaimanapun aku tidak peduli. Nama kosong lagi, lalu kenapa? Dunia ini memang dunia yang mementingkan nama kosong. Dan aku juga yakin bisa mengubah nama kosong jadi nyata. Kamu benar-benar tidak ingin menikahiku? Karena kakakmu, Bisa tidak usah bahas dia? kamu masih belum bisa melupakan itu. Benar. Aku memang belum bisa melupakan itu. Aku tidak percaya kamu bisa melupakannya. Aku tidak sepertimu, sudah bertunangan dengan kakakku. Setelah dia meninggal, bisa pindah perasaan padaku. Aku tidak bisa semudah itu. Berani bilang tidak ada perasaan sama sekali padaku? Yakin? Kita bertiga bermain bersama sejak kecil. Aku tidak menyangkal dulu sangat menyukaimu. Tapi sejak aku tahu kakakku juga menyukaimu, aku mulai menutup perasaanku. Karena kakakku seumur hidup, dia selalu mengalah untukku. Dia susah payah menyukai seorang wanita. Aku tidak bisa berebut dengannya, aku tidak bisa. Kamu mengerti? Makanya aku kabur ke Jepang. Sekarang aku kembali, karena kakakku sudah meninggal. Aku tidak mau ibuku sendirian dan kesepian. Bukan karena aku masih punya perasaan padamu. Baiklah, terserah kamu mau bilang apa. Pokoknya kabar pertunangan kita sudah tersebar. Sebentar lagi semua orang akan tahu. Aku adalah calon Nyonya Sue. Kita semua tahu dalam hati. Kamu mau menikahiku hanya karena aku satu-satunya penerus CAC. Kalau aku hanya Ken yang main musik, mungkin kamu tidak akan melirikku. Aku rasa belum tentu. Pantas saja Menerio hari ini merendahkan diri mengajakku makan. Ternyata mau memecatku, EAC sangat manusiawi ya. Memecat karyawan seperti memperlakukan narapidana hukuman mati. Sebelum eksekusi, dijamu dengan makanan enak, lalu setelah makan langsung dipenggal. Fei Fei, ini perintah atasan. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Aku harap kamu bisa memahami posisiku. Aku bisa menulis surat rekomendasi yang bagus untukmu. Perjamuan Hongmen ditambah surat rekomendasi yang indah. Menerio, terima kasih atas jamuannya. Fei Fei, kamu ngapain? Jangan begini, terus kamu mau aku gimana? Apa aku harus bersyukur sampai menangis padamu? Mau aku tunjukkan air mataku? Kamu berharap aku bisa memahami posisimu. Aku tidak bisa memahamimu lagi. Kamu pikir dengan memberi surat rekomendasi, itu sudah berbuat baik padaku? Kenapa kamu tidak berpikir betapa cepatnya kabar beredar di lingkaran ini? Segera seluruh dunia desain properti akan tahu.
Bagaimana aku bisa bertahan di lingkaran ini nanti? Aku, Yo Huiming, kamu kejam sekali. dengar dulu. Aku tidak mau dengar lagi. Dah, Fei Fei, Fei Fei. Huiming, kamu melamun apa? Gak apa-apa. Uimin, Hiu Fei Fei di Pekaja? Naiman? Kamu tidak lihat aku sibuk? Tidur dulu ya. Huiming, kita sudah menikah 5 tahun. Aku ingin punya anak. Bukannya sudah janji sebelumnya? Tunggu sampai proyek-proyek ini selesai. Saat waktunya lebih longgar. Baru kita punya anak, oke? Dengar ya, tidur dulu. Kak Fei, kenapa belum datang kerja? kamu tidak tahu aku dipecat? Kok kami tidak tahu? Cepat datang, rapat sudah menunggumu. Aku tidak dipecat? Cepat datang, soal gambar 1001 malam itu. Bagian teknik ada beberapa hal yang mau diskusi denganmu. Oke, aku segera ke sana. Aneh, dipanggil untuk rapat. Kerja. Fei Fei, kamu masih ada masalah apa? Aku ingin tahu soal kebetulan gambar 1001 malam. Sekarang bagaimana penanganannya? Soal ini, mulai sekarang jangan dibahas lagi. Kenapa? Tidak ada kenapa-kenapa. Ini maksudnya dari atas. Lalu ini apa? Dibiarkan begitu saja? Kamu kok banyak bicara? Kalau ada waktu, lebih baik pikirkan desain tema lingkungan di bawah ini. Rapat selesai. Zhou Huiming. Yo Huiming yang membelamu di depan ayah angkatku. Bahkan menghukum dirinya dengan memotong gaji 1 kuartal. Baru kamu bisa kembali bekerja dengan aman. Fei Fei, aku sangat iri padamu. Bagaimana kalau kamu ajari aku, bagaimana bisa sepertimu yang begitu memesona? Hingga membuat pria baik padaku? Aku tidak bisa menemanimu. Ada urusan lain. Aku pergi dulu. Aku kembali. Bagaimana akhirnya masalah kebocoran gambar diselesaikan? Kok tiba-tiba kamu tertarik dengan urusan perusahaanku? Sudah selesai, ya sudah. Gu Fei Fei tidak pergi, lalu akhirnya siapa yang jadi kambing hitam? Kok kamu tahu Gu Fei Fei tidak pergi? Kenapa kamu melakukan ini? Aku melakukan apa? Kenapa kamu rela memotong gaji 1 kuartal? Untuk membela Gu Fei Fei? Siapa yang menghasut di depanmu? Apa kamu membela Gu Fei Fei? Iya, terus kenapa? Kalau begitu bukan menghasut. Seluruh kejadian ini Gu Fei Fei tidak bersalah. Semua dilakukan oleh Guan Yakin seorang diri. Dia mengandalkan status sebagai anak angkat wakil direktur Sang, mencuri informasi perusahaan, tapi tidak mendapat hukuman sedikitpun. Ini sudah sangat tidak adil, masih mau aku karena dia memecat karyawan yang berbakat? Maaf, aku tidak bisa. Lalu kamu memotong gaji sendiri itu adil? Aku juga punya tanggung jawab dalam hal ini. Guan Yakin mencuri desain gambar 3 kali. Aku saja tidak tahu, aku pantas dihukum. Alasan? Kalau yang dipecat bukan Gu Fei Fei, apa kamu akan melakukan ini? Kok diam lagi? Kalau orang lain, apa kamu akan berani bertengkar dengan manajer Departemen Keamanan dan Wakil Direktur Zhang untuk membelanya? Yo Huiming, akuilah saja. Kamu memang tidak biasa. Aku tidak biasa bagaimana? Aku hanya merasa dia kasihan saja. Wushu, kenapa kamu sangat membenci Fei Fei? Kamu bilang saudari baik. Ini sikapmu terhadap saudari baik? Setiap kali Fei Fei kena masalah, ekspresi senang melihat kesulitan orang lain itu terlihat jelas di wajahmu. Wushu, dengarkan aku. Kita sudah menikah, kamu yang menang. Gu Fei Fei sudah 10 tahun masih sendiri. Apa salahnya dia? Kenapa kamu begitu membenci saudari ini? Kebencian yang begitu besar? Dia anggap aku saudari? Waktu sekolah, dia panggil kakak adik lebih mesra dari siapapun. Tapi bagaimana dia memperlakukan aku? Semua kemuliaan miliknya. Semua orang mengelilinginya. Dia tahu aku menyukaimu, tapi tidak mau menyerahkanmu padaku. Dia anggap aku saudari? Apa yang kamu katakan? Pekaknya kamu suamiku. Saat kamu baik ke wanita lain,
Tolong pekerkan istrimu. Aku menyelamatkan karyawanku. Aku tidak merasa melakukan kesalahan. Jika kamu tetap merasa aku salah, maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Zhou Huiming, kamu. Huiming, aku di depan rumahmu. Oke, aku segera turun. Kamu mau apa? Aku ada urusan keluar. Ketemu dia kan? Dia perlu bicara sama aku. Urusan apa dia perlu bicara sama kamu? Dia tahu kamu sudah berbuat banyak untuknya. Sangat tersentuh kan? Kamu? Aku? Bukannya kamu menunggu dia tersentuh? Begitu dia tersentuh, kamu dapat kesempatan. Lalu kalian berdua melanjutkan kisah lama. Apa yang kamu bicarakan? Kok kamu jadi seperti wanita pemarah? Aku melarangmu turun. Apa? Huiming. Kamu menghukum diri dengan memotong gaji 1 kuartal. Untuk menyelamatkanku. Aku menyelamatkan seorang desainer berbakat. Huiming, Sayang, aku... aku pergi dulu. Huiming, aku salah. Aku tidak seharusnya bertengkar denganmu. Kamu benar. Selain semua itu, Fei Fei setidaknya adalah teman sekelas kita. Kamu membantunya tidak salah. Aku yang salah. Huiming, aku terlalu picik. Tapi kamu harus memahamiku. Kamu pergi membantu mantan pacarmu. Hatiku bisa tenang? Huiming. Huiming, jangan marah. Pulang sama aku, ya? Ayo pulang. Sudah lewat jam 2. Bu Fei Fei, aku benar-benar memperingatkanmu. Bahkan jika Yo Huiming berjasa padamu, dia sudah menikah dengan Wushu. Jangan berpikir macam-macam lagi, cepat tidur. Jangan dipikirkan lagi, tidur saja.
Kamu bilang kenapa belum mulai juga ya? Kamu tanya aku tanya siapa dong? Jangan-jangan dia nggak dateng. Hui Ming. Nyonya So, permisi sebentar ya. Ah, jangan sungkan-sungkan. Hui Ming, ayo kita bicara sebentar. Oke, aku ikut ya, ayo pergi. Nanti pas aku nikah, kamu harus bantu desainnya. Tenang aja, pasti aku kasih kejutan. Hongsher, Naonya Zhou. Hari ini suasana bagus banget ya. Naonya Zhou, pas Nyonya dan manajer Yo nikah dulu. Apa semewah ini juga acaranya? Kami nggak semewah ini kok. Waktu itu Hui Ming masih desainer kecil. Nggak punya uang, jadi kami cuma bikin acara sederhana. Acara kecil, tapi meskipun kecil, manis dan hangat banget. Bahasanya ya, waktu itu, Nyonya benar-benar beli saham potensial ya. Lalu siapa yang ngejar siapa dulu? Tentu aku dong, bos kalian kan pemalu. Nggak pernah romantis, jadi ya aku. Bos kita pemalu? Susedai bayangkan. Nggak romantis itu bener. Waktu itu dia ajak aku makan, akhirnya aku yang bilang, ayo kita nikah, dia mikir sebentar. Lalu bilang oke, terus kita beli cincin nikah. Udah. Nggak ada mawar. Nggak ada yang berlutut satu kaki. Datar banget, nggak romantis sama sekali. Kamu ngerti apa sih? Ini namanya cinta sejati dalam kesederhanaan. Ayah, meskipun kami nggak punya pesta mewah atau cincin mahal, kami juga nggak punya uang. Tapi selama saling mencinta, itu udah cukup. Aku juga pengen cinta kayak gitu. Gimana pendapatmu? Aku gimana? Kamu kan saudara? Apa? Nggak ketemu? Nggak ketemu ya cari lagi. Nggak ketemu jangan pulang. Sanggu Yuan. Biasa dibiarin berulah sih nggak apa-apa. Hari ini kan tunangan. Dia nggak muncul, muka dua keluarga kita. Mau ditaruh di mana dong, kah? Cengek Sayan. Beritahu orang luar. Pesta Dibetoken. Apa? Dibetoken. Tidak bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan sekarang, benar-benar memalukan. Kalau tidak dibatalkan, bagaimana kalau mempelai pria tidak datang? Aku ada cara. Ada apa ini? Sudah jam berapa? Hongxi, aneh sekali. Sampai sekarang belum datang, sudah jam berapa? Datang? Oh? Kenapa tidak melihat mempelai pria? Siapa yang pakai baju hitam dan kacamata itu? Dia adalah direktur utama. Kalian tenang saja. Baik, kamu pergi saja. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua yang datang ke acara pertunangan saya. Tapi saya ingin minta maaf kepada semua. Karena hari ini mempelai pria tidak bisa hadir. Mempelai pria tidak datang. Tidak tahu kenapa bisa begini. Direktur Sue ada urusan penting mendadak. Proyek kami di Laut Selatan. Ada hal yang harus dia tangani sendiri. Kami baru saja telepon. Dia bertanya padaku. Aku tidak bisa hadir di acara pertunangan hari ini. Apakah kamu marah? Aku bilang tidak. Karena pertama-tama, baru kemudian suamiku. Kalau karena acara pertunangan kami, perusahaan bisa rugi puluhan juta. Atau pemegang saham dan karyawan. Kepentingan mereka terganggu. Aku juga tidak akan senang. Aku sangat mengagumi semangat kerjanya. Jadi aku memutuskan. Acara pertunangan hari ini sementara dibatalkan. Semoga semua bisa memaklumi. Kamu pikir apa yang dia katakan benar? Anggap saja benar. Kamu bilang ini namanya apa? Benar juga. Mei, Kak Fei, kalian pergi dulu ya. Baik-baik. Dah, Kak Fei, dah. ada kabar gosip tidak?
Semua bilang Nona Guan diperlakukan tidak adil. Direktur utama benar-benar tidak bisa diandalkan. Seperti yang kuduga. Kamu pikir benar Sue selalu profesional? Sudah lebih dari 2 tahun menjabat, tapi tidak pernah datang ke perusahaan. Masa tiba-tiba semangat kerja saat hari pertunangannya? Iya, orang macam apa sih? Kalau aku Guan yakin, lebih baik aku tidak menikah. Ayo dong, make. Manager Fei Fei Zhao. Kalian mau pergi? Kami antar saja. Tidak usah, kami naik bis saja. Kalau begitu kami pergi dulu, sampai jumpa, dadah. Kak Fei punya mobil tapi tidak naik. Jangan banyak bicara, naik bis kenapa? Hemat uang. Ayo cepat. Ada apa? Kenapa kamu ada di rumahku? Jangan main-main. Kenapa kamu punya kunci rumahku? Diberikan Kak La Jiao. Kenapa kamu punya aksesoris berbentuk labu? Ayo bangun. Kenapa kamu punya ini? Kakak, kamu tidak mau biarkan orang tidur ya? Jangan ditarik, aku baru beli ini. Kamu aneh ya. Kenapa beli barang seperti ini? Aneh apanya? Di mana-mana ada. Aku beli karena lucu. Tolong biarkan aku tidur. Hari ini kamu akan bertemu jodohmu. Gila ya kamu. Benar, hari ini dia juga akan memakai aksesoris berbentuk labu. Kenapa dia? Pasti bukan dia, tidak mungkin dia. Apa dia punya dendam padaku? Orangnya sudah pergi, untung kamu cepat tanggap hari ini, kalau tidak. Kalau tidak bagaimana? Kamu pikir orang percaya? Kita semua hanya saling menjaga muka. Sueken ini benar-benar keterlaluan. Sueken, kamu benar-benar keterlaluan. Kalau tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, aku tidak akan diam saja. Sudah gelap. Kenapa bangun tidak makan? Sudah makan, lihat kamu tidur nyenyak jadi tidak dibangunkan. Kanye sudah pergi? Kapan perginya? Pergi setelah bangun tidur. Kamu cari dia, ada urusannya. Nggak ada urusan. Geleng tangan Kanye bagus banget. Geleng tangan apa? Kamu nggak lihat, aku nggak lihat ya. Xiaola Jiao, kamu kumat lagi ya? Fei, kamu ngaku aja deh.
Aku ngaku apa? Jodohmu udah muncul. Gila. Makan mie instan nggak? Aku nggak makan, aku udah makan. Kamu aja yang makan. MA, aku pulang. Kamu tadi ngapain? MA, suara kamu masih kuat banget ya. Apa kamu benar-benar pikir aku nggak berani ngapain kamu? Bisa ngapain lagi? Rasa diasingkan aku udah pernah rasain. Pertunangan aja kamu berani nggak datang, kamu tahu nggak hari ini? Bikin aku kehilangan muka besar. MA, muka kamu yang penting atau kebahagiaan aku yang penting? Terus kenapa kamu janjiin aku? Lagi pula, yakin ada apa yang nggak baik? Aku nggak bilang dia nggak baik, cuma nggak cinta dia. Kamu berani bilang nggak cinta dia? Dulu, mungkin ada. Sekarang, nggak ada. Kemarin malam kamu di mana? Aku temenin kakakku minum. Kamu di makam Xiao Yong. Aku temenin dia minum, bangun udah nggak sempat. Xiao Kan, Mama nggak maksa kamu. Mama ngerti isi hati kamu. Kalau nggak aku juga nggak bakal janjiin kamu. Iya, ayah kamu ninggalin usaha sebesar ini. Perusahaan sebesar ini, kamu bilang aku. MA, jangan ngomongin ini lagi sama aku. Usaha sebesar ini, baik atau nggak baik? Di hati kamu nggak ngerti ya? Kakakku mati karena ini, badannya emang udah nggak baik. Kamu masih kasih dia tekanan segitu, ada yang bantu dia. Setiap orang cuma lihat keuntungan di depan mata. Dewan direksi kasih dia tekanan. Pesaing kasih dia tekanan. Dia baru 33 tahun. Dari mana dia punya pengalaman sebanyak itu, buat ngelola usaha sebesar ini? Akhirnya kelelahan, dia mati karena capek. Jangan ngomong lagi. Aku nggak mau ngikutin jejak kakakku. Tapi kamu tidak punya pilihan lain. Kenapa? Karena kamu marga Sue. Kamu adalah satu-satunya putra keluarga Sue sekarang. Ibu, kamu salah. Di matamu, kamu hanya punya satu anak, yaitu kakakku. Kamu memberikan semua cintamu padanya, sedangkan aku hanya sebuah pengganti. Pengganti kakakku. Xiao Kan, Aku tidak ingin menjadi pengganti lagi. Besok aku akan mengundurkan diri. Nyonya, apa yang terjadi? Naonya, peganglah. Wang Sao, cepat telepon. Ibu. Bagaimana kondisi ibuku sekarang? Alhamdulillah sudah diselamatkan. Pasien punya masalah jantung. Tidak boleh terstimulasi lagi. Kalau ada masalah, lebih baik menuruti dia. Baik, terima kasih.
Bagaimana kondisi bibi sepupu? Serangan jantung, kata dokter untungnya pertolongan tepat waktu. Tapi harus dirawat di rumah sakit beberapa hari untuk observasi. Kamu belum bertanya padaku. Kenapa tidak datang ke acara pertunangan? Aku punya banyak pertanyaan untukmu. Tapi melihat kondisi bibi sepupu seperti ini, aku tidak ingin menambah masalahmu. Terima kasih. Hongsher, Nona Guan tidak akan bekerja lagi di sini? Sepertinya begitu. Aku rasa kalau dia datang, pasti tidak akan di sini lagi. Dia akan naik jabatan. Kenapa? Kamu merindukannya? Aku merindukannya? Aku hanya berpikir kalau dia tidak datang. Siapa yang akan duduk di posisinya? Hongsher. Bawakan aku Denang Rean Belt Nan Hu Xia Yue. Baik, Fei Fei. Proyek 1001 malam mulai kemarin. Siang ini ikut aku ke lokasi proyek. Tidak bisa. Aku harus menyelesaikan desain apartemen VIP area timur siang ini. Suruh Meg yang menemani kamu. Kamu bisa, Meg? Bisa, tidak masalah. Kalau begitu siang ini ikut aku, oke? Hongsher, you too. Baik, baik, baik. Kak Fei, terima kasih ya. Terima kasih apa sih? Kasih aku kesempatan berduaan sama bos. Nanti kalau ada kesempatan gini, aku kasih ke kamu. Beneran? Makasih ya. Makasih Kak Fei. Proyek Make, kalau ada masalah apa-apa, langsung hubungi aja. Oh, Kak Fei belum pulang ya? Tinggal dikit lagi, selesain gambar ini langsung pulang. Nggak perlu sampai segitunya juga kerja kerasnya. Area nomor 8. Kak Fei, aku duluan ya. Dadah, dadah. Fei Fei, abis kerja ada acara apa? Pulang. Gimana kalau makan malam bareng? Nggak usah repot-repot nemenin aku. Cepetan pulang aja. Aku selesain ini juga langsung pulang. Ya udah. Ayo, dadah. Penyakitnya Mama Xiaoken ini bakal makin parah tiap kali. Gak apa-apa, tubuh mama kuat. Aku udah tanya dokter. Jangan coba-coba menghibur Mama. Mama tahu kondisi Mama sendiri. Penyakit Mama ini, siapa tahu suatu hari tidur terus nggak bangun lagi. Mama, Sudahlah, Mama udah tua. Nggak ada yang perlu ditakutin. Yang Mama khawatirin cuma perusahaan. Kamu tahu nggak? Dulu papa kamu berusaha keras banget. Sampai bisa bangun kerajaan ini. Benar-benar nggak mudah. Waktu papa kamu meninggal, dia bilang ke Mama. Jadi apapun yang terjadi, EAC nggak boleh hancur di tangan Mama. Kalau nggak, Mama di alam sana. Nggak ada muka ketemu papa kamu. Mama, jangan ngomong gitu dong. Urusan yakin bisa ditunda. Tapi perusahaan beneran nggak boleh nggak ada yang ngurus. Bukannya ada paman kan di perusahaan? Paman udah ngurus perusahaan bertahun-tahun. Dia juga capek. Masa kamu nggak bisa bantu dia dikit aja, Mama? Apa? Aku balik kerja di EAC?
Bagus, bagus banget. Asalkan kamu mau kembali bekerja di perusahaan, Mama akan menuruti semua permintaanmu. Baik. Sudah kembali. Wangi sekali, ayo beri aku sedikit. Beri aku sedikit, beri aku sedikit. Aku lapar sekali. Aku akan buatkan semangkuk lagi untukmu, ya? Tidak usah, tidak usah. Fei Fei, ini Hui Ming. Aku menunggumu di tempat yang indah, janji ya. Siapa itu? Ada apa? Kamu teruskan makan saja, aku pergi dulu. Dadah, hati-hati ya. Kamu makan sesuatu di luar ya? Ken Ye, Ayo keluar sebentar. tidak bisa, hari ini aku ada urusan. Aku tunggu di bar Mao Feng. Suaramu kenapa tidak bersemangat? Cepat datang. Baik. Tuan, apakah boleh kami sajikan makanan sekarang? Maaf, temanku belum datang. Baik. Ken Ye, kok cuma kamu sendiri? Aku menyuruh Mao Feng tutup hari ini. Kenapa? Karena aku ingin menikmati kebebasan terakhir. Kamu kenapa? Apa kamu melakukan sesuatu yang salah? Berharap yang baik untukku dong. Lalu kenapa kamu seperti ini? Bukankah kamu sendiri yang bilang? Aku Ken Ye, orang yang selalu ceria di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Ibuku dirawat di rumah sakit. Maaf ya. Tidak apa-apa, bukan penyakit serius. Tapi ibuku terbaring di tempat tidur, memohonku melakukan hal yang tidak kuinginkan. Aku tidak bisa menolaknya. Hanya bisa menuruti permintaannya. Ken Ye. Kamu sebenarnya orang seperti apa sih? Pernah dengar cerita Cinderella? Jam 12 malam akan kembali menjadi orang biasa. Siapa yang tidak pernah dengar cerita ini? Malam ini jam 12 aku juga akan berubah. Kamu berubah jadi apa? Jadi manusia serigala. Pernah dengar cerita Pangeran Katak? Kamu mabuk ya? Suruh aku datang jauh-jauh. Cuma buat nonton dongeng lagi bareng? Katak jelek itu berubah jadi pangeran. Karena dicium putri. Maksud kamu apa sih? Kalau aku bilang, aku ini Pangeran Katak, Kalau gitu aku putri salju. coba jimatmu, lihat bisa berubah jadi pangeran nggak? Biar kulihat bakal jadi Pangeran Katak atau enggak. Nggak usah. Aku yakin 100% kamu mabuk. Aku beneran ada urusan. Aku pergi ya, udah telat. Hari ini ulang tahunku. Apa katamu? Tapi aku nggak mau rayain sama orang lain. Aku cuma mau sendiri. Tapi pas di bar tadi, setelah beberapa saat, aku merasa sangat kesepian. Lalu buka-buka buku telepon. Ketemu nomor kamu. Maaf ya Ken. Gak apa-apa, aku nggak tahu.
Tapi aku juga nggak bawa kado ulang tahun. Aku bawa Ken. Kalau gitu Ken kuberikan sebagai kado ulang tahun. Pintar juga kamu manfaatin situasi. Terus kamu mau gimana? Aku mau celengan rumah jamur kamu. Kok tahu aku bawa itu? Kan tiap hari dimasukin tas. Ini nggak boleh kubeli. Kenapa? Nggak ada alasan, pokoknya nggak boleh. Aku mau itu. Kalau nggak dikasih, aku bawa Ken. Pulang buat makan kucing. Dasar kamu brengsek banget sih. Silakan dipikir. Kenapa sih kamu ngotot mau rumah jamur itu? Soalnya itu lambang cinta. Selamat ulang tahun. Makasih. Sebagai balasan, aku nyanyi buat kamu. Pak, kalau nggak dihidangkan sekarang Koki mau pulang. Bayar. Tapi pesanan Bapak belum dihidangkan. Bayar tagihan. Oh ya, tunggu sebentar. Aku tanya, jam berapa tempat ini tutup? Jam 12. Bayar dulu, aku tunggu sebentar lagi. Baik. Terima kasih. Sangat bagus. Ini ulang tahun paling bahagia yang kualami dalam 2 tahun terakhir. Kenapa? Banyak hal. Sulit dijelaskan. Kenye, aku selalu merasa kamu orang yang sangat misterius. Sepertinya ada banyak sekali cerita di balik dirimu. Kalau begitu, percayakah kamu aku adalah pangeran? Yang satu ini aku sama sekali tidak percaya. Kalau tidak, cium aku sekali, aku akan langsung berubah untukmu. Berapa banyak gadis lugu yang kamu tipu dengan trik ini? Kamu tidak percaya? Sebentar lagi jam 12. Jika kamu mau, temani aku menunggu hingga lonceng tengah malam berbunyi. Lihatlah apakah aku akan berubah menjadi Pangeran Kenye. Maaf, aku benar-benar tidak bisa menemanimu. Aku ada hal yang sangat penting untuk dilakukan. Selamat ulang tahun. Mau dengar lagi? Selamat ulang tahun. Kenye. Dia tidak percaya padaku. Kamu percaya? Katak berubah jadi pangeran. Katak berubah menjadi seorang pangeran.
Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sudah larut masih belum tidur? Kamu juga tahu sudah larut? Aku pergi menghadiri acara. Kenapa HP-nya mati? Tidak ingin diganggu. Dulu kamu tidak pernah mematikan HP saat menghadiri acara. Mungkin baterainya habis. Aku baru ganti baterainya untukmu tadi malam. Kamu kenapa? Sebenarnya ingin bilang apa? Sebenarnya kamu pergi kemana? Aku bilang tadi, menghadiri acara. Menghadiri acara dengan siapa? Rekan kerja. Rekan kerja dari mana? Departemen teknik, keuangan, penjualan atau personalia? Aku sudah telepon semua departemen. Mereka bilang tidak bersama kamu. Kamu memeriksa aku. Aku khawatir kalau kamu kenapa-kenapa. Aku sudah dewasa, masa ia bisa kenapa-kenapa? Tiba-tiba nggak pulang makan, telepon pun nggak ada. Pulangnya subuh, masa aku nggak khawatir? Jadi kamu telepon semua teman kerjaku? Aku cuma khawatir. Usu, kamu dulu nggak pernah begini. Soalnya dulu kemana-mana aku tahu. Ya sudah, aku makan di Miao Yu Hua siang. Ini faktur dan bilnya, puas? Makan sama siapa? Sendirian? Sendirian makan 500 lebih? Sama teman. Sebagian besar temanmu aku kenal. Kali ini yang nggak kamu kenal. Ya perkenalkan aku dong. Kamu nggak capek apa? Makan sama dia ya. Siapa? Gu Feifei dong. Baiklah, meskipun aku makan sama Gu Feifei, terus kenapa? Aku nggak boleh makan sama cewek lainnya? Kamu mengaku Yo Hui Ming. Aku ngaku apa? Kamu nggak masuk akal. Kamu mau lanjutin hubungan sama dia lagi. Nggak jelas, aku nggak mau ngomong sama kamu. Kamu merasa bersalah ya? Bersalah apa? Wushu, kamu mereka Kenku. Artinya kamu nggak percaya sama hubungan kita. Selama ini kita baik-baik saja. Tapi kenapa begitu Gu Feifei muncul? Kamu jadi begitu tegang? Kamu takut dia merebutku? Aku benar-benar nggak ngerti alasanmu. Begitu nggak percaya sama hubungan kita. Ken Ye. Nama yang diberikan tante jodoh memang gak salah. Lihatlah betapa malangnya kamu. Terjebak di akuarium sempit ini, gak bisa bergerak bebas. Lalu suatu hari tuanmu senang, beli ikan betina. Dipaksa masuk ke hidupmu, disuruh berkembang biak. Terus begitu sampai mati. Sebenarnya aku sama seperti kamu. Begitu pagi datang, aku juga akan dimasukkan ke akuarium yang sedikit lebih besar. Dan kehilangan kebebasan selamanya. Setiap hari cuma kerja pulang kerja. Lalu dikasih wanita, nikah punya anak. Akhirnya sampai juga di ujung hidup. Kita berdua ini, Tuan Ken. Benar-benar senasib sepenanggungan. Lebih baik aku berbuat baik, melepaskanmu. Tapi, kamu tidak pernah punya kemampuan hidup sendiri. Kalau ku lepas ke sungai, kamu pasti mati. Baiklah, ikut saja denganku. Kita berdua, suka duka bersama. Tidak jawab berarti setuju, ayo pergi. Tuan Ken, kita berdua saling mengandalkannya. Kenapa dia begitu aneh? Seluruh dirinya begitu murung. Tidak seperti dulu yang ceria dan bodoh. Apa aku harus menjenguk ibunya? Sampai sekarang belum ada satu kata pun yang menghiburnya. Gu Feifei, kenapa kamu begitu bodoh? Pasti ada masalah di rumah Tuan Ken. Saat butuh uang, malah lupa hal ini. Mulai sekarang bawa buku tabungan setiap hari. Ketemu Tuan Ken, langsung kembalikan, ingat ya. Sial, susah tidur lagi.
Tidur, tidur, tidur. Fei Fei. Pagi. Kamu tadi malam. Tadi malam maaf, aku. Tidak apa-apa. Fei Fei. Bos, bos. Fei bos, pagi. Bos, desain taman di Nanhusia Yue. Sudah kuselesaikan, nanti ku bawa untukmu lihat. Oke, kita berangkat kerja. Fei, ayo pergi. Pagi-pagi sudah makan keripik? Badan sepertiku makan banyak tidak gendut, bikin kamu iri. Hati-hati kelinci cantik jadi kelinci gendut. Berani ulangi lagi? Ini apa? Makan lebih banyak, Fei Fei. Maaf ya. Kemarin aku ada urusan mendadak. Aku ingin tanya sesuatu. Apa? Waktu itu, apa kamu mau bilang sesuatu padaku? Waktu kapan? Waktu di bawah rumahku itu. Aku. Dan akhir-akhir ini, kenapa kamu selalu menghindariku? Aku begitu? Bukannya begitu? Manager Zhou. Hailun datang, Hailun. Direktur Sue akan segera tiba. Dia meminta rekan-rekan dari Departemen Desain untuk datang ke kantornya dalam 10 menit. Oke, perhatian semua. Direktur utama akan datang dalam 10 menit. Cepat bersiap-siap, terutama perhatikan penampilan kalian. Direktur utama sangat cerewet. Hongxi, segera bawa. Semua tambah desain dalam 6 bulan terakhir. Oke. Cepat. Hongsher, pinjamkan semen sebentar. Ambil sendiri. Segitunya? Berlebihan banget. Belum pernah lihat situasi seperti ini. Cuma direktur utama datang ke perusahaan. Harus disambut kayak tamu negara. Kalau berdiri rapi, kayaknya bakal susah. Udah cantik banget kok. Direktur Sue. Apa aku memang ganteng sampai bikin kamu terkejut segitu? Hailun, beritahu semua kepala departemen. Rapat di ruang rapat 20 menit lagi. Oh, Kamu kenapa sih? Pulang dulu siapin bahan rapat. ya? Kenapa sih? Aneh banget. Direktur Sue, siapa namanya? Shwakan. Aku bilang Fei Fei. Sebenarnya kenapa sih? Aku, pikiranku kacau. Ya udah, istirahat dulu di kantor. Sue Ken, ayo. Sue Ken, Ken Ye. Dia kenapa sih? Jangan bilang. Kalian berdua lihat ini, rapikan yang ini. Kak Fei, kalau kamu punya penyakit kambuhan, tolong periksa ke rumah sakit teriakanmu tadi. Bikin kita semua kaget sampai sakit. Kak Fei, apa kamu kenal direktur utama kita? Udah, jangan banyak bicara. Cepat kembali kerja. Sekarang departemen desain kita bikin kesan mendalam buat direktur utama. Udah, kamu juga jangan berlebihan. Ini sebenarnya bagaimana sih? Kok bisa Ken Ye jadi direktur utama? Lalu kenapa dulu dia? Semua orang tahu. Aku jarang datang ke perusahaan.
Tapi aku tidak datang ke perusahaan. Bukan berarti aku tidak tahu apa-apa tentang EAC. Kali ini aku kembali. Utamanya untuk menata ulang struktur manajemen internal perusahaan, jadi akan ada banyak perubahan di bidang SDM. Perusahaan tua seperti kita, semuanya sudah berjalan mulus. Mengikuti prosedur yang ada. Mudah membuat beberapa orang tidak punya ambisi. Menerima gaji tinggi tapi bermalas-malasan menunggu pensiun. Jadi kali ini aku kembali untuk mengakhiri keadaan seperti ini. Harap kalian semua mempersiapkan diri. Departemen Keuangan. Volume bisnis kita semester ini dibandingkan tahun lalu. Berapa persen kenaikannya? Aku cari dulu. Departemen Penjualan. Dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Apakah tren harga kita lebih tinggi, lebih rendah, atau sedang? Berapa target penjualan yang kalian tetapkan untuk semester depan? Aku cek dulu ya. Departemen Humas. Semester ini, kita punya 3 proyek yang dimulai. Legenda Bintang, Bulan di Danau Selatan, dan 1001 Malam. Proyek Bulan di Danau Selatan sudah mencapai puncaknya. Seberapa besar upaya promosi kalian? Target pembelinya siapa saja? Proyek 1001 Malam ini akan segera dimulai. Apa rencana promosi kalian untuk semester depan? Tidak tahu apa-apa. Inikah jawaban yang diberikan para kepala departemen kepadaku? Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaanku tadi? Dalam setengah jam. Kalau laporan kalian tidak kulihat, langsung serahkan surat pengunduran diri. Baik, segera persiapkan. Selanjutnya departemen mana? Departemen Desain, coba jelaskan. Departemen Desain semester ini punya 2 proyek utama. 1 Bulan di Danau Selatan, 1 Legenda Bintang. Proyek Bulan di Danau Selatan dimulai awal tahun, gedung utamanya sudah selesai. Perencanaan jalur hijau sedang berjalan lancar. Cell Line ITU, ada juga Legend of Stardust Dan 1001 Nights. Meskipun sempat 2 kali bocor desainnya, tapi karena penanganannya cepat dan ada rencana cadangan yang lengkap, jadi tidak ada yang tertunda. Tahun ini, Departemen Desain kami akan fokus pada desain rumah bertema ramah lingkungan. Itu laporan saya. Akhirnya ada yang bisa diandalkan. Sangat bagus, Manager Yo. Selanjutnya saya tidak perlu bertanya lagi, kan? Laporan dari semua departemen harus diserahkan ke Hailun sebelum pulang. Oh ya, evaluasi tengah tahun perusahaan akan segera dimulai. Manajer Huang, Direktur Sue, untuk evaluasi tengah tahun ini akan dinilai langsung oleh saya, Anda, dan Wakil Direktur Zhang. Yang kompeten, EAC dengan senang hati mempertahankannya. Yang tidak memenuhi syarat, silakan pergi. EAC tidak memelihara pengangguran. Kali ini, tidak ada yang bisa main-main. Rapat selesai. Tahu tidak, direktur baru pasti punya gebrakannya. Baru saja di ruang rapat, dia marah-marah ke manajer keuangan, penjualan, dan humas sampai mereka tidak berkutik. Aku dengar dari Lily, direktur mau melakukan pergantian besar-besaran di semua departemen. Lewat evaluasi tengah tahun ini. Pemimpin baru, tim baru. Apa yang aneh dari itu? Direktur sudah kembali. Orang-orang wakil direktur sang pasti akan disingkirkan. Evaluasi tengah tahun ini adalah pemicunya. Jangan-jangan kita juga kena imbasnya? Kita ini cuma ikan kecil, siapa yang peduli? Para bos di departemen lain yang bakal kerepotan. Kalian tahu apa yang paling ditakutkan di dunia kerja? Apa? Salah memilih tim. Dia pasti bukan Ken Ye, pasti bukan. Cuma mirip aja. Alasan kayak gitu mana bisa menipu diri sendiri.
Nggak bisa, aku harus tanya dia langsung. Aku mau dia mengaku siapa sebenarnya dia. Kenapa mukanya masam begitu? Tugas yang bikin orang kesal memang susah dikerjakan. Setelah rapat, orang-orang ngomong apa? Pada ngeluh semua. Kamu bilang Sueken itu cuma bawa gelar direktur. 2 tahun nggak pernah ke kantor. Bukannya kita yang sudah lama di sini yang kerja? Lihat, baru balik langsung main-main dengan hubungan personal. Ini terlalu jelas merebut kekuasaan. Benar-benar membuat semua orang kecewa, jadi mereka merekamu. Datang ke sini untuk mengeluh padaku. Wakil Presiden Sang, EAC bisa seperti sekarang ini. Bergantung pada siapa? Bergantung padanya? Bukan karena Bapak yang memimpin kami bekerja keras. Wakil Presiden Sang, Bapak tidak bisa membiarkannya bertindak semaunya, Bapak harus mengatur. Dia adalah manajer umum, aku hanya wakil Presiden Sang. Bapak tidak jujur dengan teman-teman lama. Siapa yang tidak tahu di EAC, selain kata wakil, di depan nama Bapak? Semua hal dari atas ke bawah. Bukankah semuanya masih Bapak yang memutuskan? Tapi sekarang berbeda. Wakil Presiden Sang, kami sudah bicara. Asalkan Bapak yang tampil, kami semua mendukung Bapak. Anak muda nekat itu. Lebih baik dia pulang dan main gitar saja. Baik, aku mengerti. Kamu kembali dan bilang pada Laulin dan Lausia. Masalah-masalah ini. Aku akan berkomunikasi baik-baik dengan Sueken. Suruh mereka fokus pada pekerjaan mereka. Wakil Presiden Sang, kami sudah menunggu kata-kata Bapak.